Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, ini warahmatullahi wabarakatuh. kelompok 1 mata kuliah Pendidikan Budaya Melayu akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang materi merisi. Langsung saja materi pertama akan dibacakan oleh Fiona Rahmawati. Kepada Fiona dipersilahkan. Baiklah, saya Fiona Rahmawati akan menjelaskan apa itu merisik. Merisik itu berasal dari kata risik yang berarti menyelidiki. Ini artinya sebelum adanya suatu perkawinan, penyelidikan terhadap seorang gadis perlu dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki untuk menilai dan sekaligus menentukan apakah gadis tersebut layak menjadi menantu atau tidak. Lanjut, Akma. Yang kedua, tujuan merisik. Tujuan adat merisik ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati atau yang dipilih seorang laki-laki itu masih belum berpunya atau belum ada kepemilikan. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidik latar belakang si gadis berkaitan dengan kemahiran rumah tangga, adab sopan dan santun, tingkah laku, paras rupa, serta pengetahuan agamanya. Kegiatan ini dilakukan agar hubungan kekerabatan antara sesama anak Melayu tetap terjaga dengan baik, hingga tidak terjadi perebutan terhadap seorang gadis oleh banyak perjaka. Kedatangan rombongan pihak laki-laki harus diterima oleh langsung orang tua gadis, bukan diwakilkan kepada orang lain. Andaikan dalam perbincangan silaturahmi ini, pihak gadis menyatakan bahwa anak gadisnya itu sudah ada pilihan lain atau sudah ada yang mengikatnya, maka dengan segala ketulusan jiwa, utusan pihak laki-laki harus dapat menerima, dan niat untuk meneruskan perundingan harus segera dihentikan. Namun, hubungan silaturahmi antara kedua belah pihak keluarga harus tetap terjalin. Begitulah indahnya dan mulianya adat orang Melayu. Namun, apabila perbincangan itu memberikan tanda bahwa si gadis belum ada yang punya, maka utusan akan meneruskan perbincangan dengan menyampaikan hajat yang sesungguhnya, yaitu ingin memadu jodohkan gadis itu dengan pihak laki-laki. Apabila disetujui, maka pihak laki-laki akan meneruskan dengan upacara meminang dan mengantar tanda. Sampai saat ini, adat merisik masih diamalkan dengan tujuan yang sama, walaupun kebanyakan bakal pasangan mempelai telah mengenali antara satu sama lainnya. Tujuan antara lain ialah, yang pertama, mencegah adanya kekeliruan pada masa akan datang, seperti calon itu masih belum dipinang atau pernah berpunya, dalam tanda petik, janda, dan lain-lain. Yang kedua, dapat mengetahui tentang nasab keturunan dari sang bakal pengantin, sehingga mengetahui yang boleh dinikahi atau yang haram dinikahi. Yang ketiga, dapat mencegah penyakit keturunan yang akan diwarisi oleh pengantin tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fiona Rahmawati. Materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri, yaitu tentang tata cara merisi. Proses merisi dilakukan secara bertahap oleh pihak keluarga laki-laki. Caranya dengan mengirim orang tua laki-laki atau utusan untuk mencari informasi tentang calon istri yang menyangkut slide selanjutnya. Pertama, siapa orang tua gadis atau biasanya dicari tahu gadis itu keturunannya siapa. Yang kedua yaitu bagaimana sifat sang gadis. Dan yang ketiga adalah apa pendidikannya serta berapa bersaudara dari gadis tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Cici. Yang selanjutnya, tata cara merisik ini, yang selanjutnya bagaimana parasnya, cacat tubuh apa tidak. Yang kelima, apa keterampilannya untuk berumah tangga. Yang selanjutnya,
bagaimana sikap terhadap sanak saudara. Jadi, kegiatan mencari tahu tentang diri si gadis ini dilakukan tidak dengan terang-terangan untuk mencari jodoh, melainkan secara terselubung. Misalnya, dalam sindir dan kias yang khusus dimiliki oleh orang yang ditunjukkan tersebut. Dengan kegiatan inilah yang dinamakan merisik. Merisik dapat dilakukan melalui keluarga si gadis atau orang tuanya, ataupun melalui para sahabat dan kawan sepermainan dengannya. Jika hasil dari merisik ini menunjukkan hasil yang positif atau baik, maka dilanjutkan dengan kegiatan berikutnya, yaitu meminang dan antar tanda. Merisik dilakukan jauh-jauh hari sebelum perhelatan. Yang selanjutnya, dasar melakukan tradisi merisik. Pada zaman Rasul, kegiatan merisik ini juga dilakukan dalam bentuk ta'aruf kepada calon istri. Dan hal ini malah dianjurkan sekali dalam pelaksanaannya. Dengan merisik, maka keluarga si laki-laki akan mengetahui si gadis sudah bertunang atau belum, karena jika sudah, maka Rasul pun melarang umatnya untuk meminang seorang gadis yang sudah dipinang oleh orang lain. Dan janganlah seseorang meminang wanita yang masih dalam status pinangan saudaranya. Sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi penjelasan materi dari kelompok 1, yaitu tentang merisik. Apabila ada salah, kami mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.